Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Renaldi Januar Kelana dengan NIM 1152511060 dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 25 kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah AOK atau Arsitektur Organisasi Komputer mengenai perancangan dan pemilihan komponen komputer yang sesuai untuk kebutuhan programming, kemudian perkantoran, pembelajaran online, serta multimedia ringan hingga menengah. Dalam proyek ini, saya memilih berbagai komponen komputer berdasarkan aspek performa, kompatibilitas, efisiensi biaya, dan kemungkinan upgrade di masa depan. Nah, kebetulan saya ujung NIM-nya itu genap, sehingga saya mendapatkan budget sekitar 12 juta, maksimalnya 13 juta. Total anggaran yang saya gunakan untuk membangun sistem ini adalah sekitar 12 juta, 12 juta 333.143 rupiah. Nah, saya akan menjelaskan eh, komponen-komponen apa aja yang saya pilih dan berapa sih harga dan serta alasan saya memilih komponen-komponen berikut. Yang pertama itu ada prosesor atau CPU. Saya memilih untuk merek dan tipenya itu Intel Core i5 12400F. Untuk spesifikasi singkatnya yaitu ada 6 core, 12 thread, base clock 2,5 GHz, bus clock 4,4 GHz, 18 MB megabyte Intel Smart Charge, TDP 65W, soket LGA 1700, kemudian mendukung DDR4 3200 dan DDR5 4800. Untuk harganya itu sekitar 2 juta. Dan alasan saya memilih prosesor ini karena memiliki 6 core dan 12 thread yang mampu menangani multitasking, pemrograman, pengolahan data, serta aktivitas produktivitas sehari-hari dengan baik. Performa bus hingga 4,4 GHz juga memberikan kinerja yang responsif untuk berbagai aplikasi. Mungkin kita bakal melihat eh, prosesor yang sudah saya pilih. Nah, bisa dilihat untuk prosesor yang saya pilih yaitu Intel Core i5 dan di sini harganya sesuai dengan yang di Excel yaitu 2 jutaan. Oke, seperti ini teman-teman untuk prosesornya. Kemudian kita lanjut ke komponen kedua yaitu GPU dan merek yang saya pilih adalah Asus GTX 1650. Untuk spesifikasinya secara singkat, yaitu 4 GB GDDR6, PCIe 3.0, bus clock hingga 1755 MHz, HDMI dan DisplayPort. Untuk harganya itu sekitar 1.885.000. Nah, alasan saya memilih GPU ini dikarenakan mampu memberikan performa grafis yang baik untuk desain grafis, editing multimedia, dan gaming ringan hingga menengah. Memori GDDR6 4 GB juga cukup untuk menunjang kebutuhan visual dengan konsumsi daya yang relatif efisien. Nah, mungkin kita sama yang sebalik lagi, sama seperti yang pertama, mungkin kita bakal melihat komponen GPU yang sudah saya pilih. Nah, eh, ini untuk komponen GPU yang sudah saya pilih itu ada di harganya itu ada di sekitar 1.885.000 yaitu Asus GTX 1650. Seperti ini kondisinya teman-teman. Nah, oke. Mungkin kita langsung ke komponen yang ketiga yaitu RAM atau Random Access Memory. Untuk merek atau tipe yang saya pilih yaitu Corsair Vengeance DDR5. Untuk spesifikasi singkatnya yaitu 16 GB atau 2 kali 8 GB, kemudian DDR5,
5200 MHz, CL40, Intel XMP 3.0 dan non RGB. Untuk harga RAM-nya ini sendiri itu sekitar 1.359.000. Nah, alasan saya memilih RAM ini DDR5 berkapasitas 16 GB karena mampu menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan dengan lancar. Kecepatan 5200 MHz memberikan transfer data yang lebih cepat dibanding generasi sebelumnya, sehingga meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Nah, kita bakalan cek juga terkait RAM yang udah saya pilih. Nah, bisa dilihat teman-teman harganya juga udah sama seperti yang di Excel yaitu 1.359.000 dan ini bentukan RAM yang saya pilih. Nah, mungkin teman-teman udah bisa lihat juga di sini. Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu komponen keempat, storage, dan merek yang saya pilih yaitu SSD Adata. Untuk spesifikasi singkatnya, yaitu 1 TB NVMe PCIe Gen 4 X4 M.22280 rate 5000 MB per second, write-nya 4200 MB per second. Untuk harganya itu sekitar 1.299.000. Nah, SSD ini dipilih karena memiliki kecepatan baca dan tulis yang tinggi sehingga mempercepat proses booting, membuka aplikasi, dan transfer data. Kapasitas 1 TB juga memberikan ruang penyimpanan yang luas untuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Nah, langsung saja kita ke link pembeliannya. Nah, oke. Untuk harganya juga sama seperti yang di Excel itu sekitar 1.299.000. Itu ada SSD NVMe Gen 4 yang 1 TB teman-teman. Itu bisa dilihat di sini komponennya juga. Nah, oke. Kita bakal lanjut ke komponen berikutnya, yaitu komponen kelima, motherboard. Untuk merek yang saya pilih yaitu Asus Prime B760M ke D5. Untuk spesifikasi singkatnya yaitu MATX, Intel B760, LGA 1700, DDR5, M.2 NVMe. Untuk harganya sendiri itu sekitar 1.920.000 teman-teman. Dan alasan saya memilih motherboard ini dipilih karena kompatibel dengan Intel Core i5 generasi ke-12 dan mendukung RAM DDR5. Selain itu, tersedia slot M.2 NVMe dan fitur yang cukup lengkap untuk kebutuhan saat ini maupun upgrade di masa depan mendatang. Nah, mungkin kita bakal langsung ke link pembeliannya aja, teman-teman. Oke, ini juga sama seperti yang di Excel, harganya sekitar 1.920.000 dan ini motherboardnya, teman-teman bisa dilihat. Ini motherboard yang saya pilih. Oke. Nah, kita mungkin bisa lanjut ke komponen berikutnya, yaitu komponen ke-6, yaitu PSU atau Power Supply Unit. Merek tipe yang saya pilih yaitu Deepcool PK6550D. Untuk spesifikasi singkatnya yaitu 650 watt, 80 plus bronze, non-modular, ATX PSU. Untuk harganya itu sekitar 825.000 teman-teman. Alasan saya memilih power supply ini karena memiliki daya 650 watt yang cukup untuk mendukung seluruh komponen sistem dengan stabil. Sertifikasi 80 plus bronze juga membantu meningkatkan efisiensi penggunaan listrik dan menjaga keandalan sistem. Nah, mungkin kita bakal langsung saja ke link pembeliannya. Oke, nah sama seperti yang di Excel juga untuk harganya itu sendiri sekitar 825.000. Power supply di full PK 650G 650 watt untuk bronze. Nah, ini bentukan power supply yang saya pilih, teman-teman bisa lihat juga di sini. Oke. Mungkin kita juga bisa lanjut ke komponen berikutnya, yaitu komponen ke-7 atau casing.
Untuk merek dan tipe yang saya pilih yaitu FPMAX AirMax G2. Untuk spesifikasi singkatnya yaitu mid tower, mesh front panel, ATX atau ATX support, tempered glass side panel. Untuk harganya itu sekitar 454.000. Alasan saya memilih casing ini dipilih karena memiliki desain mesh yang mendukung sirkulasi udara lebih baik sehingga membantu menjaga suhu komponen tetap stabil. Dukungan untuk motherboard M-ATX dan ATX juga memberikan fleksibilitas dalam perakitan. Nah, mungkin kita juga langsung saja ke link pembeliannya. Nah, untuk harganya sendiri sama ya teman-teman seperti yang ada di Excel itu sekitar 454.000 dan mereknya itu FVMAX Hermes G2. Dan ini bentukannya teman-teman kebetulan saya suka warna putih ini, saya suka warna putih dan saya suka jadi yang warna white putih ini teman-teman. Untuk spesifikasinya juga eh, nah, seperti yang ada di sini. Lanjut kita ke komponen berikutnya atau komponen ke-8 yaitu cooler CPU. Untuk merek yang saya pilih yaitu Deepcool AG400 LED. Untuk spesifikasi singkatnya 120 mm fan, kemudian 4 heat pip, PWM, LED lighting, Intel, dan AMD support. Untuk harganya itu di Rp272.243. Alasan saya memilih cooler ini untuk menjaga suhu prosesor tetap optimal saat digunakan dalam waktu lama. 4 heat pip dan kipas 120 mm mampu meningkatkan efektivitas pendinginan sehingga performa prosesor dapat terjaga dengan baik. Mungkin kita bisa langsung ke link pembelian ya teman-teman. Nah, oke. Bisa dilihat juga harganya sesuai dengan yang ada di Excel Rp272.243. Mereknya Deepcool AG400 LED dan untuk coolernya itu bisa dilihat coolernya. Nah, ini teman-teman. Oke, ini sedikit bisa dilihat. Nah, kita lanjut ke komponen selanjutnya yaitu komponen ke-9 yaitu monitor. Untuk monitornya sendiri, merek yang saya pilih yaitu Samsung Monitor S32F, LS24F320GE. Untuk spesifikasi singkatnya 24 inch, Full HD 1080p, IPS 120 Hz, 5 ms. Untuk harganya itu di 1.258.900. Nah, alasan saya memilih monitor ini karena memiliki resolusi Full HD yang menghasilkan tampilan tampilan tajam dan panel IPS yang memberikan sudut pandang luas, refresh rate 120 Hz, juga membuat tampilan lebih halus saat bekerja maupun menikmati konten multimedia. Untuk link pembeliannya kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, untuk harga monitor LED Samsung S32F, LS24, F320GA itu sama teman-teman 1.255.900 dan ini untuk monitor yang saya pilih. Nah, oke, kita lanjut ke komponen berikutnya. Untuk komponen ke-10 keyboard, saya memilih tipenya yaitu Fantech atau Mizu. Untuk spesifikasi singkatnya yaitu ini mechanical keyboard, hot swappable 3 pin, RGB lighting, kemudian wired dan compact layout. Untuk harganya itu di 260.000 aja teman-teman. Untuk alasan saya memilih keyboard mechanical ini karena memberikan kenyamanan dan respon yang baik saat mengetik maupun bermain game. Fitur hot swappable juga memudahkan pengguna untuk melakukan perawatan dan pergantian touch switch. Nah, kita mungkin bisa langsung saja ke link pembeliannya teman-teman. Oke, bisa dilihat juga di sini untuk Pantech atau Mizu series untuk keyboard mechanical-nya itu di harga 255.000. Nah, ini
Ini untuk keyboardnya sendiri teman-teman yang bakal saya pilih. Nah, oke. Nah, ini kita bakal lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu mouse. Untuk merek sendiri, saya memilih Logitech M240. Untuk spesifikasi singkatnya, yaitu wireless Bluetooth, silent click, 1000 dpi, baterai hingga 18 bulan. Dan untuk harganya itu di 254.000 teman-teman. Nah, mouse ini dipilih karena menggunakan koneksi Bluetooth yang praktis tanpa receiver tambahan. Fitur silent click membuat penggunaan lebih nyaman dan tidak mengganggu lingkungan sekitar, sedangkan daya tahan baterainya yang sangat baik untuk penggunaan jangka panjang. Kita langsung saja ke link pembeliannya. Nah, oke. Nah, bisa dilihat di sini juga mereknya Logitech, sorry teman-teman, Logitech M240. Maksudnya untuk harganya mungkin turun di Excel-nya itu dia apa, sama aja teman-teman, sorry. Harganya tadi di 254.000. Nah, ini untuk mouse yang bakal saya beli, mungkin bisa dilihat. Nah, ini sedikit spesifikasi secara teknisnya juga ada di sini. Oke, dan kita bakal lanjut ke komponen selanjutnya. Komponen ke-12, teman-teman, yaitu webcam. Saya memilih webcamnya itu merek Logitech C270. Alasan spesifikasi singkatnya saja, teman-teman. HD 720p, terus 30 fps, dual in microphone, USB. Untuk harganya itu di harga 325, sorry, saya ulangi, untuk harganya itu di 325.000. Alasan saya memilih webcam ini dipilih untuk menunjang kebutuhan konferensi video, pembelajaran saat daring, dan rapat online. Resolusi, aduh, resolusi HD 720p serta mikrofon bawaan sudah cukup untuk menghasilkan komunikasi yang jelas dan nyaman. Sorry teman-teman, tadi ada sedikit gangguan dan kita langsung saja ke link pembeliannya. Oke. Nah, jadi di sini untuk Logitech C270 webcam itu harganya sama 324.900, dan ini webcam yang bakal saya pilih teman-teman. Sorry. Oh, oke, ini, dan ini spesifikasi singkatnya. Nih, bisa dilihat di sini teman-teman. Oke, kita lanjut ke komponen terakhir yaitu speaker. Dan speakernya ini saya pilih merek Logitech S150. Spesifikasi singkatnya itu 2.0 speaker, USB powered, 1,2 watt RMS plug and play. Untuk harganya itu di 221.000. Alasan saya memilih speaker ini karena mudah digunakan melalui koneksi USB tanpa memerlukan adaptor tambahan. Ukurannya yang ringkas dan kualitas suara yang cukup baik membuatnya cocok untuk kebutuhan multimedia dan komunikasi sehari-hari. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ke link pembeliannya. Nah, oke, di sini Logitech S150 di harga 221.000, dan ini teman-teman untuk eh, speaker yang saya pilih. Oke, ini untuk spesifikasinya juga ada di sini teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk spesifikasinya juga. Oke, kemudian jika dilihat dari komponen-komponen yang sudah saya pilih secara keseluruhan, eh, karena saya memilihnya juga karena alasan kompatibilitas yang baik, teman-teman. Dan total komponen semua komponen di 12.333.143 rupiah. Kemudian berdasarkan hasil perancangan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi komputer ini mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan tadi, teman-teman. Nah,
Pemilihan komponen ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan performa, balik lagi yang saya sudah sampaikan, kemudian kompatibilitas, efisiensi energi, dan peluang upgrade di masa depan. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Pak Iski selaku dosen pengampu. Karena kami telah diberikan proyek UAS ini dan bagi saya sendiri ini sebuah pembelajaran dikarenakan saya juga masih belajar mengenai komponen-komponen yang cocok, terutama di perakitan komputer ini sendiri. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.